tidak mau hidup. Rupanya dia titik pulsernya salah ya, pembuatan titik pulsernya dia salah, dia di depan sini, sementara pulsernya, letak pulser di belah sini ya. Nah, kita tahu ini salah letak titik pulsernya karena kita cek dari ini ya, dari piston tuh TMA nya pasnya segini ya, tuh TMA nya ya, jadi pati atasnya pasnya segini, jadi titik pulsernya ada di sini. Mereka buat titik pulser di sini, ini sangat salah ya. Ya, kembali lagi bersama kami di Yayat Motor Service Jati Baru Siak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya agar dapat video-video terbaru dari kami. Selamat menonton. Bengkel kami kedatangan motor Sonic nih. Yang kedatangannya ada seperti ini ya. Kabelnya ada amburadul. Dan kita sudah tadi udah keluar apinya, cuma tidak mau hidup ya. Tidak mau hidup, rupanya dia titik pulsernya salah ya. Pembuatan titik pulsernya dia salah, dia di depan sini, sementara pulsernya, letak pulser di belah sini ya. Nah, kita tahu ini salah letak titik pulsernya karena kita cek dari ini ya, dari piston tuh TMA nya pasnya segini ya, tuh TMA nya ya, jadi pati atasnya pasnya segini, jadi titik pulsernya ada di sini. Mereka buat titik pulser di sini, ini sangat salah ya, fatal kesalahannya. Seharusnya titik pulsernya dibuat di sini ya, karena dudukan pulser seperti ini ya, dudukan pulser seperti ini. Posisi pulser berada di belakang, titik pulser berada di sini ya, titik pulsernya berada di sini. Nah, ini soketnya ya, ini bagian untuk biar tidak keluar oli, pemasangan kabel melalui packing biar nggak oli. Nah, dia posisinya di sini. Nah, di sini seharusnya pulser di sini. Pulser tuh dari titik pulser tengah, membuat kasih jarak pulsernya 12 mili ya, 12 mili baru kita buat pulser. Kita jual pulsernya harus di sini ya, tujuan pulsernya harus di sini. Ini kebetulan pakai CDI-nya CDI Shogun. Kalau CDI Shogun titik pulsernya bisa 11 mili, bisa 16 mili ya kita buatnya. 11 sampai 16 paling banyak. Ini pegangan. Ini lagi dipegang. Ini yang mantap. Ini harusnya dari sebelah sini buat titik pulsernya, bukan bagian depan sini ya. Kalau sini ini akan susah hidup sekali-kali ya. Seandainya hidup pun tidak normal, tidak stabil. Kita merubah titik pulsernya. Kita betulkan orang yang merubah Sonic ini menjadi karbo ya. Oke, kita buka dulu magnetnya. Mungkin bisa jadi sepinya yang putus ya. Mungkin awalnya benar pemasangan titik pulsernya dekat dengan pulser ya. Kemungkinan di sebelah sini juga mereka buat ya. Mungkin sepinya yang putus sehingga sekarang tidak mau hidup motornya ya. Kita buka dulu pulsernya. Kita buka dulu magnetnya ya.
Ini seharusnya di sini, karena ini pas bagian pulsernya letaknya, nah di sini. Oke, ini pulsernya dari titik pulser nggak jauh, sekitar 12 mili ya, baru dibuat tonjolan pulser. Ini dibuat tonjolan pulsernya, ini 15 mili saya buat ya. Ini TMA ya, titik mah di atas ya. Nah ini posisi piston di atas, ini posisi apa aja di sini. Pas. Oke, kita pasang baknya ya, kita tes hidup tidak. Oke, udah siap ya, udah siap kita pasang. Kita coba hidupkan, hidup tidak nih. Minyaknya habis. Regulatornya lagi nih. Mana obeng kecil? Setel dulu ke belakangnya. Ada apa kecil? Kita setel dulu. Kabel dirapikan ya. Ini pengapiannya ada selesai, tinggal rakit kabel sama pengecasannya ya. Ini saya perhatikan kabel kiproknya hanya ada 3. Nah, ini tidak berfungsi jadi pengecasannya ya. Yang satu enggak ada ya, yang satu enggak ada, tidak jumper pula, jadi nggak fungsi, nggak bisa ngecas ya. Kalau seperti ini tidak bisa ngecas ya. Ini untuk mengatasinya kita dari bawah hanya 1 kabel. Perhatikan dari bawah hanya 1 kabel. Jadi di sini nanti kita paralel ya. Bisa juga pakai kiproknya repo absolut. Repo absolut dia dari sumber arusnya hanya 1 ya. Mungkin ini repo mungkin ya. Kita cek dulu ya pengecasannya nyampe enggak. Kita lepas ya, kita tes AB-nya. Oh, ada besar ya. Kita gabungkan dulu. Ini udah benar, dari arus sepulnya udah benar, hanya kiproknya kita cek dulu. Ini kiprok apa ini? Kalau kiprok repo absolut cukup dia 1 kabel ini tidak masalah, yang 1 kosong tidak masalah ya. Tapi kalau kiproknya Shogun atau Smash itu tidak bisa seperti ini, dia tidak stabil arus strumnya ya. Ya harus dua-duanya ada arus dari spool. Kita ceknya di dalam ini, kita paralel aja, dikasih serabut kabel sini ke sini ya. Kalau dia tidak berlawanan berarti benar dia. Ini udah kita cek kiproknya ya. Ini KPB ya. Ini kiprok KPB ya. Kiprok KPB itu untuk vario. Vario dia arus dari spool harus 2 ya. Arus dari spool harus ada 2 arus. Nah ini kalau 1 tidak bisa. Jadi bisa 1 apabila kita dicampur seperti ini ya.
jalur ini. Jadi dia bisa stabil, pengecasannya bisa stabil ya. Kalau yang kayak tadi dibiarkan bisa efeknya lampunya cepat kebakar karena tidak normal arusnya, tidak berfungsi pengecasan kiproknya ya. Jadi harus begini kalau KVB ya. Kita cek tadi kiproknya KVB. Oke, udah siap motornya. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi.